Baik, saya akan menjelaskan tentang wilayah kepulauan. Kepulauan adalah rantai gugusan atau kumpulan dari pulau-pulau yang terbentuk secara tektonik. Perbedaan benua adalah daratan di dunia yang luas sehingga bagian tengahnya tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Pulau adalah daratan di tengah-tengah laut kecil dan terpencil. Kepulauan adalah rantai atau gugus kumpulan dari pulau-pulau kepulauan yang terbentuk tektonik. Wilayah pesisir atau wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Pembagian wilayah pesisir. Yang pertama, zona litoral. Wilayah pantai atau shore di mana terjadi air pasang, tergenang air pasang, dan saat air laut surut berubah menjadi daratan. Yang kedua, zona meritik atau lebih dikenal dengan laut dangkal. Daerah ini merupakan batas pasang dan surut dengan kedalaman 150 meter. Yang ketiga, zona batial merupakan daerah laut dengan kedalaman mencapai 150 meter hingga 1800 meter. Zona abisal, daerah laut sangat dalam yang mempunyai kedalaman hingga lebih dari 1800 meter. Contoh wilayah pesisir, hutan mangrove banyak ditemukan di daerah berlumpur dan berada di daerah tropis dan subtropis. Daerah ini pasang surut berupa rataan pasang surut, isik, delta, rawa, mangrove, dan padang rumput. Daerah estuaria merupakan daerah pasang surut sungai yang besar. Padang lamun bisa tumbuh dengan baik di kawasan perairan dangkal maupun eustaria jika matahari bersinar cukup banyak dan terik. Daerah terumbu karang di sini merupakan tempat tinggalnya dan ditemukan berbagai macam makhluk hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wilayah laut. Wilayah laut merupakan perairan berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam batasan wilayah negara, dan juga merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Berikut ini adalah pembagian wilayah laut. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Yang berikutnya lagi zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan laut lanjutan dari sebuah benua. Dan yang berikut zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut kepulauan. Wilayah pesisir dan laut merupakan sumber potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di wilayah pesisir pantai, di antaranya adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan perikanan. Selain itu, mangrove, perikanan, terumbu karang, dan rumput laut juga sebagai sumber daya alam yang berpotensi dalam pandangan ekonomi. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali, yang dimana ada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan selama masih berkembang